Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Rina sudah terjaga. Suara azan subuh dari musola kecil di ujung gang menjadi alarm alaminya. Rumah petaknya sempit, berdinding tembok kusam yang mulai mengelupas, berdiri di antara rumah-rumah lain yang saling berdempetan di kampung padat penduduk itu. Udara pagi masih lembab, bau tanah bercampur dengan aroma sisa gorengan semalam yang menempel di dapur kecilnya. Rina adalah seorang ibu tunggal berusia 30 tahun. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, ia memikul peran ganda, menjadi ibu sekaligus ayah bagi putranya, Fikri, yang kini duduk di kelas 5 sekolah dasar. Di sudut rumah, Fikri masih terlelap di atas kasur tipis, memeluk bantal lusuh yang sudah menemaninya sejak kecil. Dengan gerakan pelan agar tak membangunkan anaknya, Rina menuju dapur. Ia menyalakan kompor kecil dan mengeluarkan botol minyak goreng yang isinya tinggal setengah. Setiap tetes minyak sangat berarti. Ia mengaduk adonan tepung sambil menghitung dalam hati berapa potong gorengan yang bisa ia buat hari ini dan apakah cukup untuk dijual hingga sore. Bismillah. Semoga laku, gumamnya lirih. Saat Fikri bangun, Rina sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat dan sepotong tempe goreng. Ia sengaja tidak menggoreng banyak. Minyak harus dihemat untuk dagangan. "Bu, ibu nggak makan?" tanya Fikri sambil menyendok nasi. Rina tersenyum. Senyum yang selalu ia pakai untuk menenangkan anaknya. "Ibu sudah makan tadi pas masak," jawabnya, meski sebenarnya perutnya masih kosong. Fikri mengangguk. Meski matanya sempat menatap ibunya sejenak, ia sudah cukup besar untuk memahami bahwa hidup mereka tidak mudah. Setelah sarapan, Rina membantu Fikri mengenakan seragam sekolahnya yang mulai sempit di lengan. "Ibu jualan dulu ya, jangan lupa sekolah yang rajin," katanya sambil mengelus kepala anaknya. "Iya Bu, nanti pulang aku bantu bersihin sepeda," jawab Fikri polos. Jawaban sederhana itu sering membuat dada Rina terasa sesak antara haru dan sedih. Sepeda tua milik Rina adalah saksi setiap perjuangannya. Di bagian belakang, terikat keranjang besar berisi wajan kecil, kompor portabel, dan kotak gorengan yang ditutup kain bersih. Cat sepeda itu sudah pudar. Rantainya sering berbunyi, tapi Rina merawatnya sebaik mungkin. Ia mengayuh sepeda perlahan, menyusuri gang-gang sempit kampung. Rumah-rumah berdempetan, suara anak kecil bermain, ibu-ibu menyapu halaman, dan pedagang lain yang lewat silih berganti. Setiap orang di kampung itu mengenal Rina, ibu penjual gorengan yang tak pernah berhenti tersenyum meski hidupnya berat. "Pagi, Bu Rina," sapa seorang tetangga. "Pagi Bu," jawabnya ramah. Ia berhenti di beberapa titik yang sudah menjadi langganannya. Dekat pos ronda, depan bengkel kecil, dan di perempatan gang tempat anak-anak sekolah sering lewat. Dengan cekatan, ia menggoreng tahu, bakwan, dan pisang goreng. Aroma gorengan panas segera menarik perhatian. "Bu, beli 1.000?" kata seorang anak kecil sambil menyodorkan uang koin. Rina menerimanya dengan senyum tulus. Meski keuntungan dari 1.000 rupiah hampir tak terasa. Menjelang siang, matahari semakin terik. Keringat membasahi jilbab Rina. Perutnya mulai perih karena sejak pagi belum terisi.
Sesekali ia meneguk air putih dari botol bekas. Ia sebenarnya bisa mengambil satu gorengan untuk dirinya sendiri, tapi ia mengurungkan niat itu. Kalau gorengannya kurang satu, berarti uangnya kurang. Batinnya, uang hasil jualan ia simpan rapi di dompet kecil. Sebagian untuk membeli beras dan minyak, sebagian lagi untuk ongkos sekolah Fikri. Ia selalu menyisihkan sedikit, berapapun jumlahnya, untuk tabungan pendidikan anaknya. Mimpinya sederhana. Ia ingin Fikri bisa sekolah setinggi mungkin, agar tidak harus menjalani hidup seberat dirinya. Sore hari, setelah gorengannya habis, Rina mengayuh sepeda pulang dengan tubuh lelah. Namun lelah itu seolah sirna ketika melihat Fikri berlari kecil menyambutnya di ujung gang. "Bu, hari ini aku dapat nilai bagus," kata Fikri sambil menunjukkan buku tulisnya. Rina tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, pintar anak ibu." Malam di rumah kecil itu selalu sunyi. Setelah makan malam sederhana, nasi dan sayur bening, Fikri belajar di bawah lampu redup. Sementara Rina menghitung uang hasil jualan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan beberapa hari ke depan. Saat Fikri sudah tertidur, Rina duduk sendirian. Ia memijat kakinya yang pegal, lalu menatap wajah anaknya yang terlelap. Di saat seperti inilah, air matanya sering jatuh tanpa suara. Ia tidak pernah mengeluh pada siapapun. Ia memilih memendam lelah, lapar, dan takutnya sendiri. Baginya, selama Fikri bisa makan, sekolah, dan tersenyum, semua pengorbanan itu layak dijalani. Dengan tangan menengadah, Rina berdoa pelan. Ya Allah, aku titipkan masa depan anakku. Kuatkan aku untuk terus berjuang." Di kampung padat penduduk itu, di balik senyum sederhana seorang penjual gorengan keliling, tersembunyi cinta seorang ibu yang begitu besar. Cinta tanpa syarat yang mungkin tak terlihat oleh banyak orang, namun terasa paling nyata bagi satu anak yang menjadi seluruh dunianya. Malam itu, setelah menghitung uang receh yang tak seberapa, Rina menyimpannya rapi di dalam kaleng biskuit tua. Ia memandang wajah Fikri yang tertidur pulas. Seragam sekolahnya tergantung rapi di dinding, meski warnanya sudah memudar. Dalam hatinya, Rina berjanji lagi. Janji yang sudah berulang kali ia ucapkan, bahwa apapun yang terjadi, sekolah Fikri tidak boleh terputus. Ia lebih rela menahan lapar, asal anaknya tetap punya masa depan. Keesokan harinya, hujan turun sejak subuh. Gang kampung becek, air menggenang, dan udara dingin menusuk tulang. Rina sempat ragu untuk berjualan. Minyak goreng tinggal sedikit, dan tepung hampir habis. Namun saat melihat Fikri bersiap ke sekolah dengan sepatu yang mulai sobek di bagian depan, keraguan itu lenyap. Rina mengayuh sepeda tuanya menembus hujan. Jas hujan tipis menempel di tubuhnya, sementara tangannya gemetar menahan dingin. Hari itu, dagangan Rina sepi. Banyak orang memilih berteduh. Tak ada anak-anak yang biasa membeli gorengan sepulang sekolah. Hingga sore tiba, gorengan masih tersisa. Perut Rina perih, kepalanya sedikit pusing, tapi ia tetap tersenyum setiap kali ada orang yang lewat. Ia tak ingin keluhannya menjadi beban siapapun. Saat hampir pulang, seorang ibu tetangga menghampirinya. Ibu itu membeli semua sisa gorengan Rina, bukan karena lapar, tapi karena iba. Rina terkejut
dan berkali-kali mengucap terima kasih. Uang hasil jualan hari itu memang tak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk makan malam. Di jalan pulang, air mata Rina bercampur dengan hujan. Bukan karena sedih, melainkan karena masih ada orang-orang baik di sekitarnya. Malamnya, Fikri belajar dengan serius di bawah lampu redup. Ia bercerita bahwa gurunya memujinya karena selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Rina mendengarkan dengan mata berbinar. Meski tubuhnya terasa sangat lelah, ia menyadari setiap rasa sakit dan lapar yang ia tahan terbayar oleh senyum dan semangat anaknya. Beberapa hari kemudian, sepeda tua Rina sempat rusak, rantai lepas, dan rodanya oleng. Rina panik. Tanpa sepeda, ia tak bisa berjualan. Namun para tetangga kampung bergotong royong memperbaikinya. Ada yang meminjamkan alat, ada yang membantu memperbaiki, bahkan ada yang menyumbang sedikit uang agar Rina bisa membeli onderdil bekas. Rina kembali menangis. Kali ini tanpa bisa disembunyikan. Waktu terus berjalan. Fikri naik kelas dengan nilai yang baik. Di hari pengambilan rapor, Rina datang dengan pakaian paling rapi yang ia punya. Tangannya gemetar saat menerima rapor. Matanya basah, membaca nilai-nilai bagus di dalamnya. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi setidaknya hari itu ia merasa menang. Di malam hari, Rina kembali duduk di samping tempat tidur Fikri. Ia mengusap rambut anaknya yang sudah tertidur dan berbisik pelan. Maaf ya, Nak, ibu belum bisa memberi banyak, tapi ibu akan terus berusaha. Di luar, kampung tetap ramai dengan suara kehidupan. Dan di dalam rumah kecil itu, cinta seorang ibu terus menyala. Sederhana, sunyi, namun tak pernah padam.